yang digunakan untuk menambang di tambang liar di Polres Situbondo juga sudah saya pidanakan bersama LBH GKS Basra, pemilik truk yang mengangkut hasil tambang liar di Polres Situbondo juga sudah LBH GKS Basra bersama saya kami pidanakan proyek infrastruktur di Situbondo yang diduga membeli hasil tambang liar dan menjadi asbab dari hasil tambang liar. Di Kejaksaan Negeri Situbondo sudah saya pidanakan Pak Karna Suswandi Bupati Situbondo selaku pimpinan Kabupaten Situbondo yang bertanggung jawab terhadap hilangnya potensi pendapatan daerah PAD karena tambang liar tidak membayar retribusi. Artinya rencana pemidanaan pimpinan Kabupaten Situbondo serta mereka yang terkait dengan tambang liar di Situbondo sudah kami lakukan sejak beberapa bulan yang lalu dan disempurnakan kemarin. Pemidanaan pelaporan pada polisi tentang tindak pidana tambang liar bukan akan dilaporkan, tapi sudah selesai dilaporkan kemarin. Terkait rencana laporan dugaan tindak pidana korupsi, saya teringat pada sabda Nabi dan firman Allah bahwa kita dilarang membenci seseorang jika sesuatu itu belum jelas. Yang mau saya sampaikan ke kawan-kawan adalah ada 3 informasi dugaan tindak pidana yang sampai ke kuping saya dan sebagian datanya saya ketahui. Yang pertama dugaan tindak pidana korupsi proyek bencana alam. Yang kedua dugaan tindak pidana korupsi Jalan Lingkar Utara. Yang ketiga dugaan tindak pidana korupsi pengambilan BPDP. Kalau itu bisa tindak pidana korupsi, juga bisa 372, 378 penipuan dan penggelapan. Sebenarnya teman-teman sekalian, dalam analisa saya, data yang sampai ke saya tidak cukup kalau saya gunakan untuk memidanakan Bupati Situbondo. Saya khawatir data yang tidak cukup ini kalau saya pidanakan malah di SP3 malah bisa tidak jadi kasus. Contohnya begini, saya mau kupas satu persatu. Di Situbondo ini saya punya 2 tim yang bisa dianggap ahli hukum, tim LBH GKS Basra sama tim XLBH Nusantara. Tim XLBH Nusantara itu ada Ibu Hadianto Prima dan kawan-kawan. Nah, saya juga sempat diskusikan sama teman-teman saya di Jakarta bahwa misalnya begini, info yang masuk ke saya, kejadian yang diduga bencana alam itu terjadi pada bulan Mei tahun 2020. Lalu proyek bencana itu dilaksanakan oleh Pak Karna Suswandi bulan 3 tahun 2021. Sesuai undang-undang kebencanaan, maka proyek yang dianggap sebagai bencana itu melanggar undang-undang kebencanaan. Karena biasanya yang dianggap bencana itu hanya maksimal 1 bulan. Sementara proyek yang dianggap sebagai bencana yang dilakukan oleh Pak Karna Suswandi sudah berlangsung hampir 1 tahun. Itu yang pertama. Saya harus mencari undang-undang kebencanaan dulu. Di posisi 3 hari, di posisi belum sampai seminggu untuk collecting data, di posisi, saya tegaskan, di posisi belum sampai 1 minggu melakukan full bucket. Full bucket itu pengumpulan bahan keterangan. Saya kesulitan untuk mendapatkan data secara utuh. Lalu klasifikasi penentuan kebencanaan kemudian inilah yang digunakan untuk menentukan pencairan biaya tak terduga.
Saya juga perlu pergub tentang BPT atau aturan perundang-undangan tentang BPT. Kalau saya hanya tulis analisa seperti tadi, itu kayak dongeng. Paham ya? Saya berdongeng begini. Sementara pasal yang dilanggar rujukannya tidak ada. Ada juga yang menginformasikan bahwa fondasi yang digunakan di proyek bencana yang di Timur, yang di Parangte, itu tidak menggunakan batu andesit tapi batu paras. Masalahnya adalah saya tidak punya fotonya. Kawan yang menginformasikan itu tidak ngasih saya fotonya. Foto saat paras itu digunakan. Nah ini yang juga akan, kalau saya pidanakan ini menjadi dongeng. Jadi sekali lagi, saya bukan tidak mau memidanakan, tapi data yang saya peroleh dari kawan-kawan pegiat anti korupsi di situ Bondo, setelah tim hukum saya analisa, belum mencukupi untuk dipidanakan. Yang kedua soal jalan lingkar. Soal jalan lingkar ternyata dipastikan ada kerugian sekitar 600-an juta oleh BPK. Dan ternyata kerugiannya sudah dikembalikan. Nah lalu ada analisa cash flow, analisa proyek, kerugiannya hitungan BPK salah, bukan 600 juta. Kerugiannya kira-kira 2 miliar. Pertanyaannya adalah, penegak hukum akan lebih percaya BPK atau lebih percaya saya? Nah kalau analisa itu yang saya lakukan, maka saya harus memanggil ahli dulu. Jadi ada organisasi, misalnya organisasi konstruksi nasional. Nah organisasi ini dulu yang harus saya mintakan fatwa. Ini kerugian JLU versi BPK, ini kerugian JLU versi organisasi konstruksi nasional misalnya. Nah dia harus mengeluarkan pendapatnya dulu. Tidak bisa analisa saya sebagai pelapor. Kalau hanya analisa saya yang dikeluarkan, maka dengan mudah jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri Situbondo mematahkan pidana saya. Paham ya? Nah, oleh karena itu teman-teman, saya siapkan dana 100 juta bagi sampean yang punya data, antar datanya ke saya, sehingga saya punya cukup data, bukan cerita. Saya bukan baru belajar jadi pegiat anti korupsi. Saya jadi pegiat anti korupsi sejak saya mahasiswa tahun 1994 di Nurul Syarif Hidayatullah Jakarta. Jangan ajari saya tentang cara mengumpulkan data. Saya bersahabat dengan Pak Polri, saya bersahabat dengan Jaksa Agung, saya bersahabat dengan Panglima TNI. Saya tahu mana yang melanggar hukum, mana yang hanya diduga-duga melanggar hukum. Pak Linun, proyek yang di Parangte yang bencana itu betul-betul proyek bencana, betul-betul keadaan bencana yang terjadi bulan 5 tahun 2020 lalu dianggap bencana oleh Pak Karna di bulan 3 2021. Nah, saya harus punya undang-undang kebencanaan. Sampai hari ini anggota dewan yang terhormat di DPRD Situbondo, saya mintain undang-undang kebencanaan, nggak ada yang ngasih. Beberapa kegiatan anti korupsi yang saya mintain data di Situbondo, nggak ada yang ngasih. Apa artinya? Bahasa keren soal pokeran bunga. Jadi jangan kalian bilang belum soal enggak, kasih saya data. Bagi yang merasa sudah memberikan data ke saya, boleh berdebat dengan saya. Saya tunjukkan di mana titik-titik kelemahan kalau data-data itu saya pidanakan. Jangan sampai data kaula jadi alat berjaksa ESP 3, jaksana kong kalinko, kaula saya kaso, saya oleh yang lain. Jadi saya mau. Sama halnya misalnya 3 malam yang lalu saya bergerak ke wilayah Besuki. Saya ketemu tokoh masyarakat di Besuki. Kami bersepakat bahwa mereka yang konon di rekaman suara ngaku memberikan BP ke Pak Karna Suswandi, ngaku nih, ada rekamannya, saya punya banyak rekaman. Allah sampai ngaku mobil, Allah sampai ngalap buduan, Allah sampai ngalap haram.
Abri proyek sektor, tapi proyek kasobung DBN kalah. Nah, bukti bahwa uang itu diberikan ke Pak Karno itu tidak ada. Uang itu diberikan ke orangnya Pak Karno. Nah, pertanyaan saya kemudian sama mereka, saya janjikan begini, kalau yang dijual saya berikan ke Pak Karno, saya ganti sebelum melakukan pelaporan. Jadi misalnya orang yang begitu ini mau menjalankan Pak Karno dengan tindak pidana 372 dan 378, saya ganti dulu 2 jam sebelumnya. Itu di. Tapi sampai sore ini orang-orang itu dari minggu datang ke kantor, tanda saya ganti. Saya menyerahkan urusan itu ke Mas Taufik, menyerahkan ke Mas Arif untuk bertemu dengan orang yang ngaku di TV. Jadi dia beralasan, Pak, kalau saya sebagai penyuap, saya menyuap untuk minta proyek, lalu ternyata proyeknya nggak ada, kan saya ditangkap juga, Pak. Saya penyuap, mereka penerima suap. Saya bilang, bilang aja begini, sampai diiming-iming untuk dapat proyek, ternyata proyeknya nggak ada. Sampai ditipu. Jadi laporannya bukan antara penyuap dan yang disuap, tapi laporan tentang penipu dan yang ditipu. Saya sudah kasih clue, saya sudah kasih pintu keluar dari rencana pembinaan itu, nggak ada. Orangnya tidak nongol sampai hari ini. Kalau sampai mau nanya, saya kecewa. Ada beberapa anggota dewan yang saya datang, saya ketemu. Ada beberapa anggota dewan, bahkan pimpinan dewan, sampai catat, bahkan pimpinan dewan. Saya utus orang saya agar saya bisa mendapatkan beberapa dokumentasi dan beberapa data. Faktanya adalah sampai detik ini, saya tunggu sampai tadi pagi, sampai detik ini data yang ingin saya peroleh belum saya dapat. Jadi kalau teman-teman punya, saya siapkan 100 juta. Tapi jangan cerita.